Assalamualaikum, halo semua. Saya Mila Trisantika dengan NIM 185231288 kelas perbankan syariah kelas 6E. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan proposal skripsi yang saya susun. Judul proposal skripsi yang saya ambil adalah implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak COVID-19 dan manajemen resiko (FORC) maju pada lembaga keuangan syariah. Survei nasabah pembiayaan UMKM di Pasar Bundesragen. Judul tersebut dapat tercetus tentunya memiliki latar belakang. Latar belakang dalam penelitian ini adalah pertama, mewabahnya virus COVID-19 pada awal tahun 2020. Dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu SARS-CoV-2 atau penyakitnya sering disebut coronavirus disease 2019 COVID-19. Virus ini berasal dari kota Wuhan, Tiongkok. Kasus pertama ditemukan pada akhir Desember tahun 2019, sampai hingga tanggal 7 April tahun 2021 pemerintah Republik Indonesia telah melaporkan 1.547.376 orang dengan COVID-19 yang dikonfirmasi. Ada 42.064 kematian terkait COVID-19 yang dilaporkan dan 1.391.742 pasien telah pulih dari penyakit tersebut, menyebabkan banyak sektor terganggu, salah satunya sektor ekonomi. Kedua, UMKM mengalami kerugian. Salah satu yang terdampak pandemi COVID-19 ialah UMKM di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi yang menggambarkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terdampak pandemi virus corona COVID-19. UMKM perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam kondisi kritis pandemi COVID-19 seperti saat ini. Sebab UMKM adalah penyumbang terbesar dari PDB dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubstitusi produksi barang konsumsi atau setengah jadi. Ketiga, kebijakan restrukturisasi pembiayaan kredit macet dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Faktor penyebab kredit macet tersebut salah satu tak terjadi saat ini adalah dengan mewabahnya virus COVID-19 sehingga menyebabkan penurunan omset pelaku usaha khususnya UMKM yang menyebabkan banyaknya kredit macet. Maka dari itu pemerintah melalui OJK mengeluarkan peraturan OJK nomor 11 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 pada tanggal 16 Maret tahun 2020. Melalui POJK tersebut, sektor perbankan dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur-debitur yang terkena dampak COVID-19. Keempat, keadaan memaksa merupakan kondisi setelah melangkakan penjanjian yang menghalangi debitur memenuhi prestasinya. Dalam kondisi ini, debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak menduga kejadian tersebut terjadi pada saat akad dibuat. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan terkait implementasi kebijakan stimulus dampak COVID-19 oleh pemerintah pada bank syariah berupa relaksasi pembiayaan dan bagaimana bank mengelola resiko force majeure akibat pandemi COVID-19 ini pada pembiayaan pada sektor UMKM. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM sesuai peraturan pemerintah dalam POJK NOI POJK 03/2020 oleh Bank Tabungan Negara (BTN) KCP Sragen. 2. Bagaimana pelaksanaan manajemen resiko force majeure pada pembiayaan UMKM di Bank BTN KCP Sragen. Tujuan penelitian tentang implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM dan manajemen resiko force majeure pada Bank BTN Syariah KCP Sragen. 1. Mengetahui implementasi dan mekanisme kebijakan relaksasi yang dilakukan bank kepada nasabah UMKM di Pasar Bundesragen yang mengalami kredit macet dampak pandemi COVID-19. 2. Mengetahui manajemen resiko force majeure pembiayaan nasabah UMKM pada Bank BTN Syariah KCP Sragen. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah untuk 1. Bagi perusahaan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak perusahaan dalam mengidentifikasi dan menyiapkan strategi apabila terjadi kredit macet akibat force majeure.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang penanganan kredit macet bermasalah terkait dengan produk pembiayaan mikro pada pelaku usaha UMKM. 3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan keilmuan di bidang perbankan khususnya tentang strategi penanganan kredit macet bermasalah akibat force majeure. Penelitian ini dapat menambah referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang. Sistematika penulisan skripsi dalam kajian penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling terkait yang bertujuan untuk memberi gambaran alur pemikiran penulis dari bab pertama sampai bab kelima. Adapun rencana sistematika pembahasan dari awal hingga akhir kesimpulan adalah sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Bab 2 landasan teori, menguraikan mengenai landasan teori, teori-teori tentang kebijakan perbankan terkait kredit pembiayaan dan resiko force majeure, manajemen resiko pembiayaan secara umum dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bab 3 metodologi penelitian, menjelaskan metodologi yang digunakan dan alat analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, menjelaskan tentang analisis data dan hasil pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis yang digunakan. Bab 5 kesimpulan, di bab ini berisikan kesimpulan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, keterbatasan dan saran. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di 2 tempat. Yang pertama bertempat di Pasar Bundar Kabupaten Sragen untuk memperoleh data dari nasabah pembiayaan UMKM. Dan di kantor Bank BTN Sragen, dan waktu penelitian dilakukan pada tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu penelitian lapangan, field research, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian. Tempat dipilih sebagai tempat penelitian langsung di Bank BTN Sragen dan Pasar Bundar Sragen oleh peneliti. Data dan sumber data. 1. Data primer. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu perseorangan atau individu. Didapat dari hasil data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan kepada karyawan Bank BTN Syariah Sragen untuk mendapatkan informasi terkait implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak COVID-19 dan manajemen resiko force majeure pada lembaga keuangan syariah di Bank BTN Syariah Sragen. Sumber data lainnya diperoleh dari pihak nasabah pembiayaan UMKM Bank BTN Syariah di Pasar Bundar Sragen. 2. Data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung didapatkan oleh peneliti melainkan melalui pengumpul data sekunder dalam penelitian adalah dari buku-buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang relevan dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Teknik pengambilan sampel non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik pengumpulan data. 1. Wawancara merupakan pertemuan 2 orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode ini dilakukan dengan cara wawancara dilakukan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan di bank dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada pelaku usaha UMKM. Wawancara juga melakukan kepada pihak bank yaitu karyawan yang menempati bagian pembiayaan nasabah UMKM maupun yang berkaitan dengan objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti meminta informasi tentang data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitiannya kepada lembaga yang diteliti, berupa dokumen nasabah yang diberi kebijakan relaksasi, dalam hal ini pihak Bank BTN Syariah Sragen, dan dokumen file yang didapat dari website resmi lembaga keuangan terkait kebijakan POJK. 3. Kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan kepada beberapa orang yang bersedia memberikan respon. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner online bertujuan untuk mempermudah mencari data nasabah pembiayaan UMKM yang tersebar di berbagai daerah Pasar Bundar. Form kuesioner online disebar dengan membagikan link Google Form melalui sosial media berupa WhatsApp ataupun Instagram.
Teknik analisis data. Analisis merupakan tahapan menyusun dan mencari secara sistematis data didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, menggunakan cara memisahkan data ke dalam beberapa kategori dan menjabarkan ke dalam unit. Unit menyusus ke dalam pola, memilih mana yang penting serta memilih mana yang akan dikaji, kemudian membuat kesimpulan agar mudah difahami. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan kepada kawan-kawan dan saudara semua. Terima kasih telah menonton, semoga memberikan manfaat untuk kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.